waktunya kita mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Saya undang untuk kesaksian yang pertama, Pak David Pasaribu, Sarjana Hukum. Saya persilakan Pak David untuk memperkenalkan diri, Pak. Dilanjut langsung dengan kesaksian ya Pak David. Silakan Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bambang. Shalom buat kita semua. FGB Men. In the Strong in the Lord. Be strong in the Lord. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesungguhnya saya diundang oleh Pak Tan Sri untuk bisa membawakan kesaksian pada acara pada hari ini. Nama saya David Pasaribu, lebih lengkapnya dengan titel Sarjana Hukum Magister Hukum. Karena tadi saya lihat di pengumumannya saya sarjana hukum, mungkin nanti ditambahkan sedikit saja Magister Hukum. Profesi saya seperti Pak Wahyudi, yaitu lawyer di Jakarta, Bapak-Bapak. Saya mempunyai seorang istri, dan saat ini saya berdomisili di Jakarta. Saya masih menunggu keturunan dan berkat dari Tuhan bersama istri pada hingga saat ini. Kami menikah di tahun 2013. Jadi kita selalu dalam pertemuan-pertemuan khususnya di chapter Sunter selalu minta didoakan, salah satunya saya juga. Terima kasih buat teman-teman chapter Sunter. Mungkin nanti bisa juga dibawakan dalam chapter ini. Kalau ada pokok-pokok doa, saya mohon juga doanya supaya saya juga diberkati oleh Tuhan dengan berkat keturunan. Baik, Bapak-Bapak sekalian, saya akan menyampaikan tentang kesaksian Tuhan, bagaimana Tuhan selalu menjamah kehidupan saya maupun rumah tangga ini. Kalau berbicara mengenai kasih kemurahan Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan habis-habisnya berbicara mengenai hal itu. Mulai dari kita sejak lahir hingga detik ini pun sesungguhnya kita nggak bisa bicarakan hal itu. Karena terlalu luas, terlalu banyak. Seperti air di laut yang tidak ada batasnya sampai di mana hentiannya. Karena hingga detik ini saja kita masih diberkati Tuhan dengan napas kehidupan yang ada. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi sungguh kasih kemurahan Tuhan sehingga kita masih ada di tempat ini. Kalau saya berbicara kesaksian saya yaitu bagaimana saya dulunya itu mengalami 2 kematian. Bisa dibilang 2 kematian. Pertama sejak saya lahir, dan yang kedua ketika saya masih sekolah dan menginjak SMA. Ketika saya lahir, ini menurut keterangan dari ibu saya, bahwa saya pada saat dilahirkan itu sempat beberapa detik atau hampir 1 menit atau 1 menit lebih, itu tidak bernapas. Dan bahkan tidak ada suara apapun. Nah, puji Tuhan, ada satu dokter yang pada saat itu memukul-mukullah pantat saya, akhirnya hanya beberapa detik, akhirnya saya boleh bernapas kembali. Itu salah satu kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan kepada saya, memberikan napas kehidupan sehingga saya masih ada saat ini. Kemudian yang kedua, kesaksian saya mengenai bagaimana saya hidup kembali dari kematian. Kalau bisa dikatakan adalah kematian. Kenapa? Pada saat saya SMA, saya waktu itu SMA di Kalimantan Barat, tepatnya namanya di Kabupaten Sintang. Kalau ada yang pernah ke Kalimantan Barat dan pernah ke Kabupaten Sintang. Saya pada saat itu menginjak 3 SMA dan saya bersama orang tua saya, itu bapak saya, itu lagi sedang mengendarai kendaraan bermotor. Orang tua saya membawa motor, saya digoncengnya, saya di belakang. Entah apa yang terjadi, ketika kita mau menyeberang, mau arah pulang dari kiri ke kanan, tiba-tiba tanpa diketahui ada anak-anak yang ABG gitu tabrak dari belakang. Tertabrak, saya terpelanting bisa dikategorikan berapa meter dari sepeda motor itu ke parit.
dan saya masuk dalam parit, semua telinga, semua tubuh saya, hidung saya juga masuk dalam lumpur. Dan ketika pada saat itu mau ditolong oleh warga sudah bilang, dan itu keterangan orang tua saya kan tidak mengetahui, dan ini menurut cerita orang tua saya, dan itu sudah dikatakan, Pak, ini anak Bapak sudah inna lillahi wa inna roji'un. Itu masih saya ingat omongan orang tua saya. Bapak saya tidak putus asa. Dia selalu tekan perut saya, terus dia pukul dada saya, sampai di rumah sakit saya tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat saya tidak sadarkan diri itu, bisa dikategorikan saya blank, tidak tahu apa yang terjadi. Sadar, tidak sadar, dari kejadian itu kira-kira 3 atau 4 jam di rumah sakit. Dan saya sempat tidak bernapas pada saat itu. Di rumah sakit itu, saya ketika saya sadar, saya melihat seorang suster, dan saya, maaf ngomong, saya dengan keadaan hanya pakai celana dalam saja, saya mengatakan, saya di mana? Suster bilang, kamu di rumah sakit, kamu ditabrak. Akhirnya saya tidur lagi. Seperti orang tidak sadarkan diri, dan saya pokoknya tidak tahu, dan saya tidak ada rasa apa-apa di sekitar saya. Nah, itu yang bisa saya saksikan untuk kehidupan saya. Apa yang terjadi ini, Tuhan? Saya menyadari setelah saya sembuh, apa yang Kau kehendaki? Saya mengingat dalam Alkitab ketika ketika saya membaca suatu Alkitab, tetapi saya menafsirkan menurut saya bahwa Tuhan ketika memanggil kita berarti sudah menyiapkan satu rumah yang sudah disediakan. Berarti apakah rumah saya belum jadi ya Tuhan? Apakah misi saya selanjutnya? Nah, itu yang hingga saat ini Tuhan masih mempercayakan napas kehidupan. Kemudian saya mau bersaksi lagi mengenai tahun ini, mungkin yang kemarin saya sudah sampaikan juga kesaksian ini, tapi mungkin yang di chapter ini saya belum menyampaikan. Bagaimana Tuhan juga memberkati kami dengan napas kehidupan lagi. Bulan 3 yang lalu, saya dan istri dari Jakarta ke Medan dengan keadaan yang sudah diperiksa dari Jakarta untuk terbang ke Medan, itu tidak ada hasil dari PCR swab itu negatif. Setelah itu, sesampainya kami di Medan, terus seminggu kemudian, kami terkontaminasi COVID-19 dan tidak tahu dari mana asalnya. Kami tidur di rumah mertua. Awal kena adalah istri saya, dan saya itu tidak menyangka kalau itu COVID. Pada malam hari, istri saya sakit demam yang kalau diukur panasnya kurang lebih tertinggi 39. Kami tidak ada pikiran tentang COVID. Justru kami berpikir hanya capek karena ketemu keluarga. Kami coba untuk positive thinking, dan akhirnya keesokan paginya, malam istri saya kena, keesokan paginya saya mau belikan obat untuk istri saya. Ternyatanya setelah saya beli obat, sebelum saya beli obat itu saya sempat minum kopi dulu jam 7 pagi itu di Medan. Kalau di Medan kan jam 9 baru buka aktif. Saya jam 7 pagi sudah antri beli obat. Sebelum saya beli, saya ngopi dulu. Di situ saya terasa rasanya mau demam juga. Ini ada apa? Tapi saya berpikiran positif saja. Nah, langsung saya beli obat untuk istri saya, dan kembali saya ukur tubuh saya 38 bahkan sampai 39. Kemudian lidah saya, penciuman saya ketika makan sudah tidak ada lagi. Wah, ini jangan-jangan pikiran saya. Akhirnya saya memutuskan sama istri untuk berobat. Cek di rumah sakit di Medan. Nah, sesampainya kami di rumah sakit di Medan, kami diperiksa kembali. Hasilnya mengatakan bahwa kami positif COVID. Akhirnya kami dikarantina
kami di salah satu rumah sakit provinsi. Di situ kami diurus sama perawat-perawat. Nah, 2 hari setelah kami masuk, mertua saya juga dua-duanya kena dan mereka masuk di rumah sakit yang berbeda, swasta. Nah, selama kami menjalani proses karantina dan pengobatan COVID ini, baik saya maupun mertua saya, kami saling komunikasi via Zoom atau via WA juga melalui conference. Nah, saturasi pada saat itu kita semakin turun. Saturasi kita kan standarnya 96/100. Istri saya sempat di bawah 90. Dan bahkan menurut istri saya mengatakan bahwa perawat ada mau menelepon saya bahwa andai kata terjadi hal-hal yang tidak diingin supaya saya siap bersedia. Karena pada saat istri saya saturasi turun, dia dipisahkan di ruangan yang terpisah dari saya. Sementara saturasi saya masih normal. 96 ke bawah, 95, naik lagi 96 ke 98. Nah, kemudian setelah 2 hari masuk, mertua juga sudah masuk. Mertua saya setelah masuk kedua harinya, hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan, ternyatanya lain yang kita pikirkan, lain yang diinginkan Tuhan. Mertua laki-laki saya diambil oleh Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada maksud untuk mertua kami yang sudah dipanggil duluan. Kemudian kami berangsur-angsur pulih dari karantina di rumah sakit, baik di mertua saya juga yang perempuan maupun kami yang ada di rumah sakit Pemprov. Akhirnya 11 hari kemudian kami boleh bersuka cita, kami boleh diselamatkan Tuhan dari COVID ini. Sehingga apapun yang terjadi pada saat kami berjuang COVID, di mana boleh dikatakan mertua kami yang laki-laki ini duluan pergi, tapi kami hanya bisa meyakini bahwa Tuhan punya rencana terindah buat mertua kami dan buat kami yang ditinggalkan saat ini. Itulah boleh kesaksian singkat saya kepada Bapak-Bapak sekalian bahwa Tuhan itu punya rencana. Apa yang tidak kita pikirkan, itu yang akan diberikan. Terkadang kita yang selalu mengandalkan diri sendiri, dan Tuhan terkadang tidak mau rencana kita ini mulus. Dia bahkan memberikan yang besar, yang lebih hebat kepada kita. Maka dari itu, sebagai penutup, percayalah kepada rencana Tuhan. Apapun yang kita lakukan, meskipun kita gagal, sesungguhnya di balik kegagalan itu, Tuhan punya rencana yang indah yang akan kita peroleh. Amin. Demikian Bapak. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kesaksian Pak David Pasaribu. Terima kasih Pak Bambang. Ya, Tuhan punya rencana di mana kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana iman kita percaya kepada Tuhan, maka pasti rencana yang terbaik yang akan dilimpahkan pada kita. Haleluya. Sekarang kita akan dengarkan kesaksian dari Pak William ya. Pak William bisa perkenalkan diri Pak, lanjut dengan kesaksian Pak William. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Salam FGB men. Be strong in the Lord. Baiklah, perkenalkan nama saya William. Pada saat ini usia saya 34 tahun. Dan saat ini saya juga bekerja membantu sebenarnya kalau di flyer pengusaha pakan dan bibit ayam. Tapi kalau lebih ininya sebenarnya saya membantu usaha dari orang tua pacar saya yang berada di Bodok. Saya belum tentu saja saya belum menikah dan memang ada rencana untuk menikah di tahun ini. Jadi nanti juga mohon juga doa dari bapak-bapak sekalian yang ada di City Chapter ini. Baiklah, saya akan memberikan kesaksian saya. Tidak lupa juga saya mau terima kasih kepada Pak Tansri
yang sudah mengundang saya untuk boleh bersaksi di acara pada malam hari ini. Jadi gini, Bapak-Bapak sekalian, saya ini dulunya sebelum mengenal Tuhan, saya tuh termasuk orang yang kalau mungkin bisa dibilang bahasa Jawanya itu ya dablek gitu ya. Saya ini orang yang cukup dablek. Masa muda saya tuh pergunakan tuh, saya lakukan banyak sekali gitu hal yang sia-sia. Saya kerja nggak bertanggung jawab. Di dalam saya juga kehidupan saya sehari-hari, saya juga orang yang bisa dibilang jauh dari kata-kata tanggung jawab gitu loh. Jadi sering membuat masalah macam-macam gitu ya. Dalam bekerja pun saya juga merugikan orang lain. Sorry, di sini lampu tiba-tiba mati, tapi nggak mengurangi sukacita saya dalam saya mau bersaksi. Nah, jadi saya sebenarnya dulu sebelum saya mengenal Tuhan, sampai saya sudah dibaptis di tahun 2018, memang belum lama ya, baru 3 tahun yang lalu saya dibaptis. Saya ini sebenarnya pada saat saya mau gitu loh hidup untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, saya ini juga selalu saya menerima pertentangan-pertentangan nih. Makanya sangat berketerkaitan sekali sama tema pada malam hari ini, pertentangan. Jadi makanya waktu saya lihat flyernya, saya bersukacita sekali gitu ya. Jadi memang pada saat saya mau menjadi orang yang lebih baik, ada dari dalam diri saya sendiri, saya tuh menentang gitu loh. Mau buat apa sih jadi orang yang lebih baik? Mau buat apa sih jadi orang yang benar-benar mau mengenal Tuhan? Itu kayaknya tuh perbuatan yang juga ya bisa dibilang sia-sia juga lah ya. Jadi sepertinya kalau mau berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik itu kayaknya saya belum layak gitu loh. Apalagi berangan-angan suatu saat saya boleh bisa melayani Tuhan, saya boleh mau juga bekerja untuk Tuhan, menjadi hamba Tuhan tuh kayaknya jauh sekali gitu loh. Dan saya ini nggak layak. Dan berjalan lagi seiring waktu sampai pada tahun 2019. Jadi pada saat itu saya juga karena saya banyak melakukan kesia-siaan di tahun 2019 kurang lebih bulan November gitu ya. Saya jadi baru mendapatkan pekerjaan saya yang baru. Jadi sebelumnya saya sebagai sales konsultan di salah satu jewelry ternama di Jakarta. Jadi di akhir tahun itu saya keluar, saya bergabung bersama teman saya untuk untuk menjadi sales barang-barang bangunan gitu pada saat itu. Dan memasuki tahun 2020, jadi di bulan Maret ya tepatnya ya, pada saat COVID sudah mulai merebak juga masuk ke Indonesia, mau nggak mau saya pun jadi kehilangan pekerjaan gitu loh, karena pada saat COVID mulai merebak di Jakarta ini, saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa menawarkan barang-barang yang saya jual gitu loh. Jadi mau nggak mau saya berhenti bekerja. Di situ saya bisa dibilang mengalami lagi yang namanya keputusasaan gitu loh. Saya bingung nih, saya harus melakukan apa gitu ya. Tapi di lubuk hati saya yang dalam, saya menyesal gitu loh. Kenapa dulu-dulunya kok pada saat saya mau menjadi orang yang lebih baik, tapi saya mengikuti sisi buruk yang lain gitu loh, untuk menentang supaya saya jadi nggak jadi orang yang lebih baik gitu loh. Jadi pada saat berjalan bulan Maret, April, Mei gitu, saya cuman bisa di rumah aja. Pada saat itu saya cuman bisa berdoa aja, saya bilang, "Duh Tuhan, tolong Tuhan. Hidup saya rasanya memang kacau, saya sia-sia gitu loh untuk kalau saya hidup di luar Tuhan. Saya mau gitu loh untuk benar-benar bisa jadi orang yang hidup berjalan bersama Tuhan. Saya juga mau melayani Tuhan, saya mau ibarat kata mau jadi membalikan dulu yang banyak hal-hal sia-sia yang saya lakukan. Saya mau sekarang saya jadi orang yang jauh lebih bertanggung jawab. Saya udah nggak mau lagi namanya yang jadi orang yang nggak karuan gitu loh. Jadi saya cuma bisa berdoa sampai pada akhirnya puji Tuhan di bulan Juni atau Juli ya pada saat itu. Jadi pacar saya ada memberikan tawaran gitu loh.
mau nggak nih untuk berangkat ke Bodok. Jadi pada saat ini saya sedang berada di Bodok di Kalimantan Barat. Ya, jadi pacar saya ada waktu itu tanya ke saya gitu loh, mau nggak ke Bodok untuk bantu usaha orang tuanya. Wah, saya merasa, doa saya seperti dijawab nih sama Tuhan nih. Tapi memang saya masih ragu-ragu karena saya juga harus meninggalkan Jakarta, saya harus meninggalkan orang tua saya juga, jauh dari orang tua, dan juga saya harus meninggalkan zona nyaman saya. Dan kembali lagi, saya menghadapi pertentangan-pertentangan baik dari dalam diri saya sendiri maupun dari orang-orang terdekat saya. Jadi pada saat itu orang tua saya, papa saya sempat menentang gitu. Beliau sempat sampaikan, buat apa gitu mau pindah sampai jauh sampai ke daerah Bodok. Kalau orang dari kampung mau pindah ke kota, ini kamu tinggal di kota mau pindah ke kampung. Begitupun juga saudara saya ada tukar pendapat ya, saya ajak dia berdiskusi gitu. Saudara saya juga menentang juga gitu loh. Bagus, nggak usah deh bro, di Jakarta aja. Sesulit-sulitnya di Jakarta pasti nanti adalah pekerjaan-pekerjaan yang lain, ada jalan lah. Nah, di satu sisi saya sendiri bimbang, saya nggak tahu mau kayak gimana. Padahal ada di dalam hati saya dengan jelas saya mendengar, saya ada juga mendapat peneguhan juga bahwa kayaknya saya harus moving nih Pontianak untuk ke daerah Bodok di Kalimantan Barat. Jadi ya kembali lagi dalam saya menghadapi respon-respon seperti itu, saya cuma bisa berdoa gitu, Tuhan, saya mau minta peneguhan Tuhan. Apakah saya boleh untuk tetap pergi ke Kalimantan Barat atau saya harus stay di sini? Saya mohon adalah peneguhan dari Tuhan gitu. Dan sampai di bulan Agustus, nah akhirnya saya mendapatkan juga peneguhan Tuhan baik. Jadi orang tua dari pacar saya sempat menghubungi pacar saya untuk menanyakan gitu, ini William jadi nggak nih mau ke Pontianak? Dan juga dalam waktu yang singkat, papa saya ini tiba-tiba juga yang tadinya menentang saya malah balik memberikan support gitu. Ya udah oke lah, cobalah kamu coba untuk pergi ke Kalimantan Barat. Siapa tahu ada peluang di sana. Jadi saya putuskan, saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya siap untuk terbang ke Kalimantan Barat. Saya mau coba berusaha di sana. Tentunya saya mohon penyertaan Tuhan. Saya udah nggak mau jadi orang yang nggak karuan, nggak bener lagi gitu loh. Saya udah capek. Gitu. Puji Tuhan, di bulan September tahun lalu, September, Oktober ya, saya sampai di Pontianak, saya sampai di Bodok, dan ternyata memang walaupun sampai di sini saya nggak langsung mendapatkan sebuah pekerjaan yang pasti atau penghasilan yang tetap ataupun segala apapun yang bersifat materi, tapi luar biasa, puji Tuhan, Tuhan sangat dahsyat, Tuhan hebat. Justru disinilah saya seolah-olah kembali saya menemukan Tuhan gitu loh. Yang tadinya saya seorang yang hanya beragama Kristen, saya sekarang berani dengan bangga saya bilang saya sekarang adalah seorang Kristen. Luar biasa, banyak sekali kebenaran-kebenaran, banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh saya terima di sini. Di saat saya kesulitan, di saat saya juga saya merasa kecewa, kok masih tetap begini-begini aja ya, kehidupan saya bergulir kok seperti saya belum menemukan pekerjaan yang oke, penghasilannya oke. Ternyata Tuhan memberkati saya lewat cara yang luar biasa. Justru begitu saya sampai di Bodok sini, ada juga teman-teman dari chapter Sunter yang kita setiap hari Selasa berfellowship, terus berfellowship bersama. Di situ saya juga dikuatkan lewat teman-teman dari chapter Sunter, dan juga luar biasa sekali, perlahan tapi pasti walaupun saya punya ide untuk berusaha di sini dan saya kembali lagi mendapatkan pertentangan dari orang-orang sini, tapi ternyata Tuhan luar biasa. Yang saya bisa lakukan, saya cuman berharap Tuhan, saya yakin, saya percaya bahwa kalau memang saya sampai di sini, saya tahu Tuhan pasti mau melakukan sesuatu juga di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, di beberapa bulan yang lalu
saya sudah lebih fokus. Pada saat ini saya boleh berjualan bibit ayam, walaupun mungkin terdengar lucu gitu ya, tapi saya sangat bersukacita sekali. Memang dari penghasilan juga nominal bisa dibilang kalau secara manusia kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi saya puji Tuhan, saya bersyukur justru lewat dari pekerjaan ini yang Tuhan tunjukkan ke saya, malah saya penuh dengan sukacita, saya penuh dengan semangat, saya jauh lebih bisa berharap, saya sudah bisa menjadi orang yang mau menggantungkan semuanya kepada Tuhan gitu loh. Jadi sekian kesaksian dari saya. Jadi memang Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Dia yang amat sangat dahsyat, Dia hidup, Dia Tuhan Allah yang hidup, Dia ada, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Demikian kesaksian saya. Semoga kesaksian saya pada malam hari ini boleh juga memberkati, juga boleh menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak William. Waduh, ini kesaksiannya sangat luar biasa. Selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Halim ya. Pak Halim. Oke, makasih Pak Bambang. Terima kasih Pak William. Ya, Terima Pak kasih Pak, sama-sama. David, luar biasa kesaksiannya. Malam ini kita akan dengarkan teman saya yang akan bawa pembicara ketiga, Pak Tan Sriadi Sudono. Itu teman saya sudah paling lama, sudah 40 tahun Huping Sianggu. Ya, tapi yang membuat sukacita masih tetap sampai hari ini melayani bersama-sama. Juga sudah pertama kali saya bawa ke Full Gospel. Ini bibit saya yang bawa Full Gospel sampai sekarang masih tetap di FGB MFI. FGB man, be strong in the Lord. Haleluya. Oke, malam ini akan menceritakan, sharekan mengenai pertentangan. Ini hati-hati kan teman saya sama-sama di satu gereja, ya. Pendeta khotbah, kita khotbah sendiri di mobil parkiran sendiri. Ya, ini jaga khotbahnya. Ya, sebelum mulai mungkin Pak Suwati bisa doakan nih, Pak Tan Sri, Pak Suwati doakan biar firman bisa diberkat, ya, apa yang dipertentangkan jadi berkat yang luar biasa. Silakan Pak Suwati. Ya, Bapak di surga, kami meninggikan-Mu, kami memuliakan-Mu, kami mengagungkan-Mu. Puji hormat bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami sebagai umat Tuhan. Tuhan yang menjadi Tuhan di atas segala mukjizat. Dan kami boleh mengakui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Tidak pernah satu hari pun di dalam kehidupan kami tanpa mengalami mukjizat. Dengan kata lain, Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami saja. Itu juga adalah mukjizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekiranya Tuhan berkenan atas meeting FGB Men FGB Chapter pada hari ini, urapilah hamba-Mu, Bapak Tan Sriadi Sudono, yang akan men-sharingkan, membagikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, bersabdalah kepada kami, pribadi lewat pribadi. Kami mau membuka hati kami, roh kami, dan jiwa kami agar dapat diisi dengan firman Tuhan. Karena kami tahu, kami hidup bukan dari roti saja, yang adalah untuk jasmania kami, tapi kami juga hidup dari firman Tuhan, yang berguna untuk roh dan jiwa kami. Roh Kudus, bantu, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Karena begitu kami dapat mengerti firman Tuhan, maka kami dapat mempraktekkan firman Tuhan. Dan ketika kami dapat mempraktekkan firman Tuhan, maka kami dapat pula membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya, apapun, bila ada campur tangan-Mu, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amin. Mari Pak Tan Sri, kita beri tepuk tangan untuk Pak Tan Sri. Haleluya. Ini jiwa yang saya dapat sampai sekarang. Tetap sukses di FGB, Pak. Oke, silakan Pak. Ya, selamat malam saudara. FGB men, be strong in the Lord. Yes, saudara, it has been a long time ya. Hari ini saya mulai jam 12 siang tadi sampai hari ini ceritain tentang firman Tuhan terus ya. Tadi ada rekaman, terus sore ada teman yang besok mau Zoom dengan teman-teman di Amerika, lanjut lagi di sini. Maka itu tadi sering saya matiin, saya punya video, karena saya mondar-mandir, saudara. Jalan-jalan, ya terlalu banyak duduk juga nggak enak gitu ya. Saudara, Pak Halim waktu nanya saya judul gitu. Dan saya bilang judulnya apa ya? Saya biasa selalu memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita pada saat itu gitu. Jadi pas hari itu ada pertentangan gitu ya, tanpa sadar gitu ya. Kita teman-teman berlima ini sudah ngumpul 30 tahun lebih, Pak Heru, ada Koko saya, Pak Cauhan, dan lain. Kita ini sudah terlalu ragep sehingga... Itu bukan Koko, itu Ngkong itu Pak. Jadi kita ini tidak punya apa namanya ya, sesuatu yang membuat kita bisa marah gitu. Nanti saya ceritain kenapa kita tidak bisa marah gitu ya. Jadi kadang-kadang ngomongnya tanpa sadar kita ngomongnya vulgar gitu. Kalau orang lain mendengarkan akan kaget gitu kan. Bisa terjadi pertentangan. Maka itu saya bilang sama Pak Halim, ya judulnya pertentangan aja. Tapi pertentangan itu ternyata baik, saudara. Maka itu saya ingin tunjukkan pada saudara bahwa pertentangan itu selalu ada dan terjadi. Ya kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus punya 12 murid. Kenapa kok dia pilih Yudas satu? Gitu. Ada tujuannya. Kalau nggak ada Yudas semua putih, orang nggak tahu mana yang benar dan nggak benar gitu. Jadi selalu ada. Tapi yang penting minority. Yang minus itu sedikit saja, jangan banyak-banyak, supaya saudara bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam. Gitu ya. Jadi kalau putih semua juga nggak baik. Gitu. Maka itu ini gambarnya di belakang saya ini saya kasih warna-warni supaya kita sadar bahwa kita ini bermacam-macam gitu. Nggak bisa diseragamkan, semua harus sama gitu. Maka itu hal-hal itu yang membuat kita jadi kita lepas topeng. Nah, hidup kalau lepas topeng itu ringan gitu. Nggak capek gitu ya. Jadi kalau pakai topeng terus kan capek gitu. Kita menjaga sikap, menjaga perkataan, kadang-kadang kita nggak ada relief gitu. Hidup pakai topeng terus. Itu juga tidak pas gitu. Tapi kita masih punya proporsi, saudara. Karena pertentangan itu oposis gitu ya. Pertentangan itu opposition. Maka itu satu negara yang baik selalu harus ada oposisi. Kalau negara itu tidak ada oposisi, jadi negara komunis gitu. Semuanya diktator gitu kan. Maka itu oposisi itu kalau dikelola dengan baik, itu akan menjadi hal yang positif. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, dikotomi, paradok, itu bisa timbul masalah. Tanpa sadar, kita susah-susah mencari jiwa, tapi hari-hari ini, jiwa itu malah hilang. Setiap kali pergantian pengurus Full Gospel, selalu menimbulkan korban. Dalam 2 minggu ini, kemarin pun masih ada orang yang cerita sama saya, bagaimana dia shock gitu. Karena dia sudah jadi pengurus lagi, dia menjadi member biasa, jadi merasa terhilang. Saya bilang sama dia bagaimana. Kita ini pengikut Kristus, bukan mengikuti institusi, bukan ikut Full Gospel, bukan mengikuti satu pelayanan apa, bukan. Kita ini pengikuti Kristus. Kalau Anda bisa menjadi stres, itu karena apa? Anda mengikuti institusi. Kalau Anda mengikut Kristus, nggak ada masalah gitu. Di dalam situasi apapun, Tuhan akan pakai kita dengan caranya dia sendiri. Maka itu kita mesti mempertajam diri, selalu mengikut Kristus. Ya. Kembali ke pertentangan, saudara. Pertentangan ini, kalau kita kelola dengan baik, pertentangan ini sangat bagus. Karena pertentangan itu kita jadi kuat. Tanpa pertentangan, mono, kita jadi lemah. Kita masuk ke zona nyaman. Kita tidak kreatif. Kalau kita mono, wah sudah semua zona nyaman. Tapi kalau ada pertentangan, itu adalah obat yang paling baik. Sudah tahu yang namanya sepatu, merek apapun, saudara. Coba nggak usah dipakai, taruh aja di almari. Lewat 3-4 tahun, saudara pakai, solnya bisa lepas. Kenapa? Karena tidak ada tekanan, tidak ada resisten. Tapi kalau sepatu itu dipakai terus, sampai 4 tahun fine-fine aja gitu. Maka di dalam hidup juga sama. Kita harus mengelola pertentangan ini dengan baik.
Kita lihat firman Tuhan, kita lihat bagaimana pertentangan ini membuat sesuatu yang baik. Kita lihat di Galatia 2 ayat 11. Saya baca supaya lebih cepat. Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab dia salah. Paulus menentang Petrus, saudara. Kenapa, saudara? Karena pada saat Petrus datang ke Antiokhia, Petrus duduk makan dengan orang yang tidak bersunat. Nah, Petrus sama Paulus beda. Paulus itu melayani orang luar. Orang yang tidak bersunat. Tapi Petrus tidak mau. Dia kalau ketemu orang, dia harus kelihatan suci, kelihatan bagus, kelihatan luar biasa. Tapi pada saat dia datang di Antiokhia, datanglah kelompok-kelompok golongan Yakobus. Orang Yakobus adalah orang radikal. Orang yang tidak bisa menerima setengah-setengah. Kalau hitam-hitam, putih-putih. Pada saat kelompok Yakobus ini datang, Petrus dikatakan apa di ayat 12? Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, dia makan sehidangan dengan saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, maksudnya orang-orang Yakobus, orang-orang yang radikal, dia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara yang bersunat itu. Maksudnya terhadap orang Yakobus. 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, maksudnya kepada Petrus, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Maksudnya Paulus benar, kalau hitam-hitam, putih-putih. Coba perhatikan, saudara, di Alkitab Perjanjian Baru, Petrus dengan Paulus sering bertentangan. Sampai Paulus suatu hari bilang apa? Itu loh, 3 orang yang disebut soko guru jemaat katanya. Siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia merasa, apakah aku tidak berhak untuk dipanggil sebagai rasul? Jadi ada satu dikotomi, ada satu paradok antara Paulus dengan Petrus, saudara. Kalau kita pelajari, kenapa itu harus terjadi? Tanpa paradoks itu, tanpa pertentangan itu, Injil tidak bisa ke seluruh dunia. Maka itu kalau hari-hari ini kita melihat banyak denominasi gereja. Gereja pecah sana sini. That's good. Selama menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, is okay. Coba kalau dicap, ini satu gereja A saja dari Jakarta sampai Surabaya, sampai seluruh dunia, gereja cuma A satu saja. Masalah. Kenapa, saudara? Manusia diciptakan oleh Tuhan, itu punya kreatif. Tuhan tidak pernah membuat manusia itu seperti robot. Nggak pernah. Tuhan tidak mau. Bahkan manusia dikasih kebebasan oleh Tuhan untuk berpikir, untuk berkreasi. Ya kan? Untuk melakukan sesuatu. Maka itu gereja bertumbuh dengan seperti itu, saudara. Jadi jangan heran kalau ada pertentangan. Nah, yang penting apa? Kita harus mengelola pertentangan itu. Bagaimana caranya mengelola pertentangan itu? Kita lihat, saudara. Kita lihat di Roma pasal 16 ayat 17. Saya baca Roma 16, 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Cara yang pertama, kalau sudah tidak bisa menerima pertentangan, hindari dulu. Itu sikap yang saya ambil, saudara. Saya kalau ngumpul di satu komunitas, di situ terjadi pemikiran yang berbeda, kalau saya tidak tahan, bisa menimbulkan emosi, saya akan keluar dulu. Saya ngopi dulu, saya pergi kemana, saya biarkan diri saya dari jauh melihatnya, baru bisa timbul pikiran positif. Tapi kalau kita tinggal di dalam suasana panas, suasana konflik, itu jadi masalah. Apalagi tipe kayak seperti saya ini. Saya paling tidak bisa menerima, melihat teman saya dianiaya. Diperlakukan tidak adil. Itu saya tidak bisa menerimanya. Emosi saya itu tidak bisa tahan gitu. Maka itu saya biasa keluar untuk menenangkan diri. Jadi cara yang paling bagus, kata Paulus apa tadi, hindarilah mereka. Anda harus keluar dari lingkungan itu dulu.
Supaya apa? Kalau Anda sudah bisa mengendalikan dirimu, Anda tahu caranya masuk dari mana, disitulah Anda bisa tenang gitu, bisa menerima. Oh, seperti ini, ya. Roma 16 ayat 18 saya lanjutkan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dan itu sering kita lihat di dalam pelayanan. Orang-orang model begini itu kadang-kadang bisa membuat apa ya, kita jadi nggak enak itu. Saya adalah tipe orang yang tidak baik dalam arti, saya kalau melihat hal-hal yang nggak benar, wajah saya itu kelihatan. Ada orang yang bisa menyembunyikan ketidaksukaannya, wajahnya nggak kelihatan kalau dia nggak ada masalah. Tapi saya problem, saudara. Istri saya selalu mengingatkan saya, penolong saya, istri saya, dia selalu bilang, wajahmu nggak enak loh. Memang nggak enak gitu, ada sesuatu yang nggak beres gitu kan. Nah, jadi mesti harus keluar dari lingkungan itu dulu, baru nanti setelah Anda bisa tahu caranya bagaimana, baru masuk. Ya, kedua, saudara, bagaimana caranya? Kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10 berkata demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis di dalam nama Paulus? Hal yang kedua, Pak, kita harus mengingat firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan ada perpecahan, saudara. Karena perpecahan itu menjadi sesuatu distorsi di dalam pelayanan. Sesuatu yang baik bisa rusak gara-gara emosi. Gara-gara kita tidak memikirkan persatuan itu. Jadi ukurannya di dalam pelayanan adalah apa? Jiwa. Betul, Pak Benat sering bilang, yang penting jiwa. Benar, saudara. Kita jadi ambasadornya Tuhan di muka bumi ini, pikiran kita itu harus seperti itu, menjangkau jiwa. Ya, teman-teman di sini mungkin saya bisa kasih info, saudara. Baca buku judulnya The Simple Church. Kita di Sunter Chapter sudah membaca habis bab demi bab dan membahasnya. Di Simple Church itu sangat jelas bagaimana pelayanan yang luar biasa. Membawa orang luar masuk ke halaman, dari halaman dimasukkan ke ruang tamu, dari ruang tamu diajak makan, kemudian dimasukkan ke dapur, orang-orang itu dipersiapkan keluar menjangkau orang lagi. Buku The Simple Church itu luar biasa, saudara. Karena di situ membahas bagaimana di dalam pelayanan terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak style, terlalu banyak model, sehingga kita lupa menjangkau jiwa, saudara. Saya bersyukur hari-hari ini, saudara. Saya sedang berkolaborasi dengan anak-anak muda, saudara. Di situasi pandemi ini, saudara, di tempat gereja yang konservatif, yang tidak mungkin gereja itu bisa berdiri di dalam waktu hitungan bulan. Nggak ada ceritanya itu. Tapi tahun ini kita bikin breakthrough, saudara. Salah satunya adalah buku The Simple Church itu, saudara. Saya bersyukur saya bisa berkumpul dengan anak-anak muda. Member kita masih 60 orang, tapi follower kita sudah lebih 500. Tapi, saudara, dari 60 itu, 50 orang itu semua anak-anak muda dari usia 16 sampai 23. Ini yang saya anggap hadiah yang paling luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup. Kenapa, saudara? Saya sedang mengerjakan, diajak Tuhan, mengerjakan sesuatu pekerjaan Tuhan untuk 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Artinya apa? Kita pada saat sudah ada di dunia ini, tapi pelayanan pekerjaan Tuhan itu sedang terjadi ledakan-ledakan. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah pesimis, jangan pernah takut. Ladang Tuhan sedang kuning, sudah. Dicari orang-orang yang bisa menjangkau jiwa. Dan saya percaya kalau hati kita
punya mengebu-ngebu seperti itu, Tuhan akan tunjukkan. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. Hal yang ketiga, saudara, kita baca di Kidung Agung 2 ayat keempat. Itu adalah sesuatu yang kita harus ingat sebagai FGB Men. Bunyinya demikian. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta, adalah kasih, saudara. Jadi kita harus ingat, kita ini punya banner di kepala itu apa? Kasih, atau apa? Love, mengasihi, mengampuni. Kalau kita mau pertentangan itu tidak ada, kita harus memiliki kasih. Karena apa, saudara? Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan yang kita ikutin ini, Tuhan yang punya kasih, saudara. Bukan Tuhan yang penuh amarah dan penuh dendam, tapi Tuhan yang penuh kasih, mengampuni, menyerahkan hidupnya untuk menebus kehidupan kita. Supaya apa? Segala sesuatu yang buruk, yang negatif dalam kehidupan kita ditanggungnya. Kita ada hari ini karena kasih karunia Dia. Hal terakhir, saudara. Di dalam pertentangan, di setiap perkumpulan, di setiap fellowship, saudara, kita harus berdoa supaya ada yang namanya center. Ya, kalau di full gospel itu ada yang namanya membership chairman. Tapi sayang, di chapter-chapter saya perhatikan membership chairman cuma ngurusin majalah Voice. Padahal membership chairman itu adalah apa? Dia seorang center yang bisa menjaga keutuhan daripada member yang ada di full gospel. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu perkataan yang bisa menyinggung, ada sesuatu yang bisa membuat orang jadi tidak enak, terjadi pertentangan, dia harus bisa menetralisir. Di dalam satu perkumpulan, kalau ada orang-orang seperti itu, maka pelayanan itu akan jadi lebih mulus, saudara ya. Jadi kalau roda itu berputar seret, dia jadi olinya gitu. Dia memutar itu lagi sehingga tidak terjadi apa-apa. Lah itu perlu karunia Tuhan. Tidak semua orang punya karakter, punya kemampuan melihat hal seperti itu. Cuma orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya ngerti di zaman ini. Kenapa saya hidup di dunia ini? Apa yang harus saya lakukan? Orang yang mencintai kerajaan Allah, mengerti tentang jiwa-jiwa. Orang itu baru bisa, Ustaz. Tapi kalau dia selfish, memikirkan golongan diri sendiri, nggak bisa. Setiap chapter di full gospel harus ada center. Selama chapter itu ada center player, di situ pasti bisa jadi baik. Kalau sudah perhatikan pemain sepak bola, yang paling menentukan itu sebetulnya center. Di basket juga sama. Pemain center itu sangat menentukan. Dia yang bagi bola. Kapan bola itu masuk? Kalau tidak ada center yang memberikan kepada forward, tidak akan ada itu gol. Tidak ada itu bola itu bisa masuk. Maka itu di chapter harus ada center. Orang itu bukan mesti harus presiden chapter, bukan harus orang yang penting, tapi orang yang punya asa, saudara. Orang yang mengerti, ini pertentangan sudah berbahaya ini. Kalau tidak diperhatikan, berbahaya ini, saudara. Maka itu harus ada orang-orang seperti itu. Saya selalu berdoa di setiap komunitas yang saya masuk, saya minta Tuhan, tolong Tuhan, kasih orang-orang ini. Karena apa? Kalau tidak ada itu, saudara, kita sering melihat orang-orang yang berpotensi di full gospel pun bisa hilang karena pertentangan. Susah payah kita membangunnya, tapi rusaknya gampang. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang memberikan kehidupan. Maka itu dikatakan firman Tuhan di Matius 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut apa? Anak-anak Allah. Tapi yang sering kita lihat, orang datang bukan damai yang didapat, tetapi pertempuran, akhirnya saling berpisah. Anak apa itu? Bukan anak Allah itu. Anak apa? Anak setan, saudara. Jadi kalau mau jadi anak Allah, harus ada pendamai. Ya. Pertentangan is good. Tanpa pertentangan tidak ada kemajuan. Perbedaan itu good. Tanpa perbedaan tidak ada pertumbuhan. Maka itu berbeda boleh, tapi harus tetap bersatu. Perbedaan menunjukkan keberagaman. Saya suka loh dengan yang presiden kita ngomong, kita ini berbeda-beda, tapi kita ini satu. Bhinneka Tunggal Ika, betul. Ini kekayaan, bukan masalah ini. Maka itu FGB Men, kalau ada pertentangan,
Itu satu kekayaan. Kalau semuanya mono, satu suara saja, that's a big problem. Karena Anda sudah tinggal di dalam zona nyaman. Dan orang yang tinggal di dalam zona nyaman tidak pantas untuk berperang. Ya, kayak Gideon bilang apa? Kamu yang baru menikah, baru punya anak, pulang. Kamu yang tidak siap bertempur, pulang katanya. Tinggal 300 kan? Dicari orang-orang yang siap berperang. Ini akhir zaman, saudara. Waktunya sudah singkat. Maka itu masing-masing kita jangan takut pertentangan. Tapi tetap masuk, saudara. Kita bertempur demi kerajaan Allah, menjangkau jiwa-jiwa. Dan kita akan melihat sorak-sorai dari Tuhan yang luar biasa. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita beri tepuk tangan Pak Kansel. Pak Heru mau komentari, katanya sudah umur 60 nih Pak Heru. Silakan Pak Heru. Iya. Nakap tambah lama tambah ciami. Jos. Waduh. Oke, memang besi menajam besi, kita manusia menajamkan sesamanya ya. Nah, oke, kita akan masuk dalam breakout room. Kita akan share dari apa yang disampaikan Pak Tan. Ayo dimulai pertentangan. Waduh. Kok sing tuwek ngomong. Iki sing paling nom sapa? Kaya Pak Amin sing paling nom bae. Ya, wis. Mari Pak Amin. Ya, pertentangan itu setiap pasti ada ya terjadi. Di rumah tangga pun kadang-kadang kita dengan istri pasti ada pertentangan. Pasti ada salah paham, ada salah pendapat. Di keluarga pasti biasanya ada, karena itu yang bisa membuat kita menjadi semakin merindukan ya. Dengan ada pertentangan sepertinya kita bisa semakin merindukan. Oh, coba kalau kita diam-diam anget-anget aja, biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau dengan ada pertentangan kita bisa biasanya sih kita bisa, kalau kita agak itu kita jadi kangen, oh iya ya, dia lebih baik, dia akan memberikan kita masukan. Walaupun kadang-kadang kita bisa selisih paham ya, tapi dengan adanya pertentangan itu akan membuat kita semakin maju ya kalau menurut saya, semakin mengenal sesama kita gitu Pak. Ya, halo? Halo, suaranya Ya. kok anu ya? Signal saya hilang apa? Iya Pak Alex. Apa saya gitu Pak, pertentangan itu tetap seperti yang dikatakan Pak Tan tadi, pertentangan itu memang perlu ada di antara kita semua, tapi bukan berarti pertentangan itu yang memecahkan kita, bukan memecahkan, tapi pertentangan itu yang membuat kita semakin tajam, semakin mengenal satu sama lain. Gitu. Ya. Cuma yang tadi tuh yang jadi pergumulan itu sikap hati kita tadi ya Pak Amin ya? Iya benar, sikap hati kita, bagaimana kita memandang itu semua dengan sikap hati bagaimana. Gitu. Sikap hati yang tadi Pak Tan tadi itu. Iya. Gimana Pak Amin? Sikap hati kalau pada suatu titik yang pas tidak sepaham gitu, lalu gimana ya? Ya, kalau menurut saya sih, saya kita lebih harus memandang ke arah yang positifnya gitu Pak, supaya kita tidak sakit hati, supaya kita lebih memandang ke hal yang lebih positif. Oh, kalau ini akan membantu kita gitu. Kalau menurut saya gitu Pak. Amin, amin. Pak Bambang, nah ini Pak Bambang ini ciami analisa nih. Mari Pak Bambang. Ya kalau saya sih pertentangan itu kita butuhkan, tetapi harus tidak boleh terlalu banyak pertentangan. Karena kalau ditimbang terus pertentangan, itu justru menjurus ke pertengkaran. Tapi kita butuhlah pertentangan. Ya. Karena terkadang pertentangan itu bisa menyelesaikan masalah kita. Seringkali kita kalau misalnya konflik di kantor itu, saya pernah justru ketika itu kita pertentangan, kebongkar isi hati masing-masing,
Akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, penting itu kan, bahkan di dunia bisnis kan manajemen by konflik kan dibutuhkan. Tapi tidak boleh terlalu banyak, ya, dibutuhkan itu. Asal kita bisa mengelola pertentangan itu dengan baik, justru itu bagus sekali untuk menyelesaikan masalah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin yang dimaksud pertentangan di sini itu adalah artinya cara yang tidak sama yang terjadi seperti gitu ya. Bukan maksudnya mau merusak begitu, tapi cara yang tidak sama. Visinya tetap sama, tetapi misinya yang lain yang perlu ini. Nah, saya punya pengalaman di mana sering saya sampaikan di chapter, saya ada 20 tahun di chapter. Sering saya tuh ngomong sama teman-teman tuh gini, kamu nih di chapter tuh saya tuh dapat suatu ilmu yang saya tidak dapat di luar, saya bilang gitu. Ilmunya tuh ilmu belajar memaklumi. Saya bilang gitu, ilmu belajar memaklumi. Sekarang orang-orang yang baru ini tanya, lu apa ilmu belajar memaklumi? Kamu jalan aja. Semua tuh maksudnya baik. Kita di chapter ini kan bermacam-macam gereja denominasi. Bermacam-macam, sangat heterogen. Pendidikannya, ono sekolah ya kurang, ono sekolah pinter banget, ono kayanya ya lebih, ada juga sederhana, heterogen sekali seperti itu. Dan ini memang betul Pak Bambang tadi itu akan selalu banyak terjadi akan selisih gitu loh. Menurut dia seperti ini, dia seperti ini, seperti itu. Tapi pada waktu satu hal kalau kita mau lalu mulai belajar menyelami satu-satu, lalu kita bisa menerima gitu loh. Oh iya, kamu mengatakan begini karena kamu dalam kehidupan pribadimu ada konflik seperti ini. Yang kamu punya ini lah. Lalu saya ngomong, makanya di chapter ini saya ngomong ada satu ilmu yang tidak pernah ada di mana-mana, namanya ilmu belajar kan memaklumi seperti itu. Sehingga kita tadi betul Pak Tan ngomong, kalau kita bisa menyatukan mereka, menimbang mereka, lalu menyatukan inspirasinya mereka disatukan seperti itulah, chapter itu akan menjadi luar biasa seperti itu. Nah, itu yang saya dapat untuk pertentangan tadi. Maksudnya pertentangan bukan yang satu mau membangun, yang satu mau merusak, enggak, tapi cara-cara yang berbeda dalam satu tujuan. Nah, itu kan seperti itu kan. Nah, jadi sehingga tadi itu yang Pak Tasi sampaikan kan sama-sama mereka ini mencari jiwa, tapi kok yo gontok-gontokan dewe, kok enggak cocok, bertentangan seperti itu. Tetapi kalau kita bisa memaklumi yang paling dalam, yang kayak Pak Bambang tahu, hatinya lalu terbuka. Mungkin seperti Petrus itu karena sebenarnya takut tidak bisa diterima di sana, tidak bisa diterima sini, sehingga sikapnya kayaknya pelin-pelan seperti itu. Tapi kalau itu bisa dimaklumi, bisa ada yang menengahi, itu bisa selesai. Lalu kita bisa saling menerima. Akhirnya poinnya itu bisa kita tetap bisa saling menerima teman kita apapun keberadaannya. Baik atau jelek, kurang atau tidak kurang. Dan itu ternyata menjadi ilmunya saya, untuk saya itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sehingga saya itu kongsian sama teman saya itu, kami kongsian 5 orang, itu sudah 40 tahun lebih, Pak. 40 tahun lebih kami kongsian teman kerja itu. Nah itu, karena tadi itu, mengelola yang apakah selalu sama pendapatnya? Ya enggak, tapi kita mesti ada orang yang bisa mengelola dengan baik sehingga semuanya itu bisa berjalan baik. Itu, terima kasih. Mari Pak Lukito, habis Pak Lukito lalu Pak Johan. Ya memang kalau saya kira sudah jelas tadi Pak Bambang, Pak Amin Jaya ini
Pak ditambah Pak Alex, ya. Memang hidup ini ya, Pak, pertentangan Pak, mulai cilik sampai gede tetap ada pertentangan ini, plus minus, ya tahu. Tapi kalau kita mau mempelajari semuanya ini, justru dari pertentangan inilah, kan pertentangan cuma perbedaan pendapat gitu aja, ya kan. Nah, tapi tujuannya itu sebetulnya sama. Ya. Itu melalui pertentangan inilah kita akan digesek, dipoles, ya tahu. Yang disitulah kita mendapatkan yang terbaik, kan begitu. Intinya gitu aja. Pokoknya yang penting ujung-ujung dari pertentangan ini harus yang menemukan yang terbaik, gitu aja. Jami. Sedikit dari saya. Jami. Cespleng. Ayo, Pak Tuhan. Saya dengar dari Pak Bambang, Pak Amin, Pak Lukito, Pak Alex semuanya ya. Waduh, saya dapat banyak itu. Saya enggak pernah ngalami apa yang beliau-beliau ini katakan ya. Saya dulu buka toko baju. Saya yang punya. Jadi saya punya pegawai. Mereka nurut saya semua. Jadi enggak ada suatu yang anu ya sudah. Terus saya ganti profesi, saya buka restoran juga begitu. Biarpun kokinya itu sapiro pinter, sapiro anu ya tetap tunduk sama saya. Jadi enggak ada perlawanan. Yang ada perlawanan justru saya itu di rumah. Di rumah saya itu dulu gue terus sama istri. Ribut. Tapi belakangan itu begitu ribut ya seperti Pak Tantri tadi bilang. Saya itu terus minggir wis. Saya minggir, saya doa. Saya doa. Dengan gitu itu saya juga enggak tahu kok bisa gitu. Dengan gitu itu loh, saya itu kok enak ya. Biasanya naik ribut itu saya tuh males ngomong wis. Rong minggu wis kata anggap wis. Tapi saya dapat ya itu Tuhan baik ya. Tuhan ngajari saya terus sehingga sekarang jarang sekali sudah beribut sama nyonya. Dan ribut itu tek ya 3 menit 5 menit mari nek biyen gak ribut. Ya itu yang saya dapat ya. Jadi saya itu sekarang itu ada masalah apapun yang Melayu wis menyendiri ya terus gandoli Tuhan wis Tuhan. Tapi betul itu Pak Tansri sama Pak Alek Pak Bambang yang ditreat, Pak Lukito, Pak Amin semuanya ya. Ya memang bisa dapat banyak ini. Terima kasih. Gimana kesimpulannya nih Pak Bambang? Ya, saya pikir semua sudah setuju ya. Pelajaran yang kita bisa petik di sini, ya Pak Jimmy tadi sampaikan itu, penting sekali kita itu tahu atau kita bisa memberitahu bahwa kalau kita ini ada pertentangan itu baik adanya. Supaya apa? Supaya kebawahan kita juga kita harus sampaikan. Kalau enggak, kita tidak pernah tahu. Padahal komplain itu is a gift. Komplain itu kan pertentangan. Komplain itu kan masalah. Komplain itu is a gift. Komplain itu adalah hadiah. Jadi setiap kali ada pertentangan, itu saya pikir adalah anugerah, hadiah untuk kita bisa lebih baik lagi, untuk kita bisa lebih dewasa lagi. Itu seperti itu. Nah, kuncinya tadi bagus sekali. Ketika ada pertentangan dengan istri, larinya kemana? Ke Tuhan. Ada pertentangan dengan anak buah, setelah kita selesaikan, jangan lupa kita harus doa. Nah, ini mungkin simpulnya dari teman-teman kalau kita kumpulkan tadi. Kita tidak perlu alergi pertentangan. Pertentangan itu adalah anugerah.
kita harus bisa menyelesaikan dengan ditutup dengan doa. Itu menurut saya kesimpulan yang saya bisa petik. Terima kasih. Ciami. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya kira kita bisa memulai untuk membahas tentang firman yang didapat pada malam hari ini. Ya, oke Pak Wahyudi. Halo, selamat malam Pak Wahyudi. Ya, malam Pak. Ya, gimana Pak? Ini tentang, kita mulai dari Pak Wahyudi Pak ya, tentang pertentangan tadi. Bagaimana kalau menurut Pak Wahyudi? Secara singkat kita mengatasinya. Ya, pertentangan itu sama dengan perbedaan pendapat. Jadi dalam hidup itu memang seperti bunga di taman. Kalau bunga itu seragam semua, maka indahnya berkurang. Karena itu perbedaan pendapat itu adalah teman berpikir. Jadi jangan dianggap sebagai lawan, tetapi dianggap sebagai teman berpikir, sehingga akan membuka wawasan-wawasan baru yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Karena dalam hidup itu semua cara pandang itu ternyata masing-masing orang itu berbeda. Sehingga dengan kita mengetahui cara pandang orang lain, kita bisa introspeksi. Ternyata sudut pandang kita itu berbeda dan kita bisa menilai sendiri. Oh, berarti saya harus seperti ini. Ya, hakikatnya sama dengan taman bunga, itu semakin banyak aneka ragam, semakin indah. Itu Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Luar biasa Pak, bagus Pak. Ini bagus ini Pak Wahyudi. Nanti tolong Pak untuk closing statement Pak. Nanti. Ya, Pak Wahyudi nanti memberi closing statement. Bagus Pak. Ya, kalau dari pertentangan itu perbedaan pendapat seperti bunga di taman. Ya, silakan Pak Bernard untuk meneruskan. Iya, saya agak sulitan ya internet saya, tapi bisa dengar ya? Pak Indra dengar ya? Saya. Bisa Pak, bisa. Ya, jadi itu saya tambahkan bahwa organisasi dalam gereja kita harus fokus pada apa yang menjadi visinya. Jadi kalau di Full Gospel ini kan menjangkau jiwa, salah satunya ya, utamanya itu. Nah, tapi dalam banyaknya anggota dan lain sebagainya, adanya pertentangan dan lain sebagainya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyudi suatu beda pendapat. Itu semuanya bagus kalau itu bisa dikelola dan masing-masing menjaga emosinya. Tapi banyak berdoa, dan jangan lupa bahwa kita mempunyai moto, His banner over us is love. Sehingga pertentangan bisa terjadi, perbedaan bisa terjadi, kadang-kadang kita juga bisa terlukai, tapi jangan lupa pengampunan. Karena di atas segala-galanya adalah kasih. Tuhan berkati. Ya, Pak, bagus Pak. Pak David, Pak David, gimana? Halo, jelas suara saya Pak? Ya, jelas. Responnya bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Yang bisa saya ambil esensinya dari sharing firman yang disampaikan Pak Tansri tadi adalah mengenai pertentangan. Sebenarnya pertentangan itu tergantung interpretasi seseorang dalam menyikapinya. Kalau berbicara dari sisi kacamata yang terbaik, pertentangan itu sebenarnya untuk menumbuhkan kedewasaan kita, terutama dalam bergaul, dalam menyikapi perbedaan pendapat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga.
ketika kita terjadi pertentangan itu bisa membawa kita yang ke level atas dalam memahami segala sesuatu. Nah, ada juga satu sisi yang negatif bagi orang yang tidak mampu menginterpretasikan pertentangan ini untuk kebaikan, maka dianggap satu pertikaian. Nah, ini yang mau saya kasih ayatnya mengenai Yakobus 4 ayat 1-3, dari manakah datangnya sengketa atau pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, intinya adalah bahwa yang sebagaimana yang disampaikan oleh tadi Pak Tan itu sangat baik sekali. Tadi yang yaitu mengenai pertentangan ini, sebenarnya bagi saya sih hidup harus dilewati dengan tantangan. Salah satunya pertentangan. Tidak mungkin semua orang akan mau mengikuti omongan kita, mau mengingini kita. Tapi kita harus pahami bahwa semua perbedaan itu adalah positif. Tentunya kacamata pandang mereka, lawan bicara kita, maupun kita sendiri yang melihatnya itu harus kita satukan menjadi satu bahan yang amazing kemudian hari, menjadi satu masukan bagi kedewasaan hidup kita. Demikian Pak Indra. Ya, bagus sekali Pak David. Ya, ada Pak Halim. Bagaimana Pak Halim tentang responnya pertentangan tersebut? Ya, pertentangan ya selama kalau nggak punya kepentingan ya untuk pribadi, itu wajar lah ya, semua untuk kebaikan. Ya. Namanya kan nggak bisa sama. Itu sebenarnya itu kekayaan. Jadi ya. Jadi kecuali ada kepentingan pribadi ya itu. Jadi kan firman Tuhan bilang kamu berkelahi ribut kenapa? Karena ada kepentingan pribadi kan, ada kepentingan pribadi yang disimpan diam-diam. Kalau semua untuk kepentingan bersama baik ya pasti pertentangan itu jadi sehat. Ya, itu menurut saya. Pertentangan tuh harus ada. Hampir seperti Pak Wahyudi. Kalau dari sisi saya melihat saya terbantu untuk mencari suatu hal yang lebih benar. Bahkan kalau ada pertentangan, saya berusaha untuk masuk ke dalam alam pemikiran mereka yang bersangkutan. Itu yang saya latih untuk melakukannya. Demikian. Boleh saya tambahin, Pak? Pak Hendra Sung, silakan Ya. Pak Hendra Sung, bagaimana responnya tentang pertentangan tersebut? Jadi ibaratnya gitu loh, Pak. Kita ini satu tubuh banyak anggota, Pak. Jadi ibaratnya kita tuh tangan aja. Ada 10 jari. Tidak bisa ngomong kalau jari jempol bilang, oh kelingking itu paling jelek. Tidak bisa. Demikian juga yang lain. Kalau kita sama semuanya jempol, Pak, ya nggak lucu, Pak. Atau semuanya itu lucu. Oleh Tuhan buat kita itu berbeda. Tapi kita bersatu. Dan satu genggaman dengan Tuhan, Pak. Telapaknya Tuhan Yesus, jari-jari ibarat kita, Pak. Kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus, pasti kita akan berhasil, Pak. Demikian, Pak. Tuhan berkati, Pak. Oh ya, bagus sekali, Pak Hendra. Suatu masukan yang luar biasa mengingatkan kita. Jadi pertentangan tidak perlu dipermasalahkan hingga sampai menjadi keruntuhan. Semoga negara kita, masyarakatnya mengerti juga hal ini, Pak ya. Pak Bernard mendoakan Pak Wahyudi mendoakan saya mendoakan Pak David mendoakan Pak Hendra Sung. Ya, silakan Pak. Jangan lupa tadi Pak David itu minta didoakan untuk supaya punya keturunan ya Pak. Ya, ya. Benar Pak Bernard. Ya, nanti didoakan sama Pak Wahyudi. Ada hal-hal khusus?
yang perlu didoakan Pak Wahyudi? Ya, selalu perlu, Pak. Ini ada yang, maksudnya ada yang khusus? Ada yang khusus? Khusus Nggak tidak ada. ada. Khusus, ya. Bapak, terima kasih untuk Pak Wahyudi Tuhan. Kami boleh bersama-sama melalui Full Gospel, khususnya di City Chapter ini, dan Kau pakai hambamu ini, boleh berbuah menjadi berkat buat rekan-rekan yang ada seprofesi, baik sebagai pengacara, notaris, dan juga klien-kliennya. Ada banyak di antara mereka yang bisa dijangkau untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Pak Wahyudi sendiri boleh makin bertumbuh di dalam karakter Kristus. Berkati Tuhan akan keluarganya, juga kesehatannya, dan apapun yang diperlukannya Tuhan. Dan kami percaya bahwa dengan segala fasilitas yang ada di dalam diri Pak Wahyudi akan lebih giat lagi untuk makin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan menjadi berkat buat banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Pak Wahyudi, silakan mendoakan saya, Pak. Pak Wahyudi mendoakan Pak Indra. Ya, Bapak kami yang ada di surga, kiranya Engkau dapat menyelaraskan mereka yang bergabung dalam persekutuan ini dengan kehendak Bapa dan melakukan segala hal apa yang disabdakan Yesus kepada kami, dan kiranya semuanya membawa hikmat dan keselamatan bagi Pak Indra dan keluarga, termasuk anak-anaknya, untuk terbebaskan dari hal-hal untuk memikul duka cita dan membawa kepada kebangkitan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah kehidupan yang Bapa berikan kepada kami, khususnya di dalam komunitas Full Gospel Fellowship ini. Bapa, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, khususnya untuk Pak David Pasaribu. Bapa, berikanlah berkat-Mu kepadanya, agar Pak David Pasaribu mampu menyelesaikan, mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapinya sekarang. Juga berikanlah Pak David Pasaribu harapannya, keinginannya untuk mempunyai anak, mempunyai keturunan yang mungkin bisa memberikan keharmonisan di keluarganya dalam melayani Diko di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul bersama dalam acara member meeting City Chapter ini Tuhan, di mana kesibukan kami boleh menyempatkan diri, boleh berkumpul bersama dalam satu kasih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan masih menjaga kesehatan kami, Tuhan masih menjaga napas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami boleh berfellowship bersama, hanya satu yang kami tahu, yaitu memuliakan dan meninggikan nama-Mu, yaitu Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Secara khusus Tuhan, kami berdoa kepada Pak Hendra Sung yang saat ini berada bersama di tengah-tengah kami ini. Kami berdoa berkati pekerjaannya, berkati segala usahanya, begitu juga keluarganya Tuhan dimanapun berada, Engkau memberkati mereka Tuhan semua dengan kelimpahan yang ada padamu Tuhan Yesus. Berikan dia kesehatan, berikan dia panjang umur, jauhkan dia segala mara bahaya, segala sakit penyakit. Kiranya kuasa-Mu selalu menjaga dan memagarinya kemanapun dia melangkah, dan segala apapun yang dilakukannya selalu berhasil karena Engkau yang bekerja dan berkuasa di dalam dirinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat fellowship ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Pak Bernard.
saya minta tolong bisa Pak Bernard didoakan supaya kasus penipuan saya ini cepat selesai dan kebenaran akan timbul, Pak. Oh, masalah yang dulu itu? Iya, Lain. ditipu gak dibayar, Pak, dan dibayar sama sekali, Pak. Cuma 20% aja. Jadi Itu itu sudah lama kan? mafia, Tidak. itu mafia. Jadi di DP terus ceknya itu blok semua, Pak. Dan maunya jadi kuasai dikelola, Pak. Dan ini Ya, mohon kebetulan Pak ada Bernard teman, mendoakan ada teman yang bantu, Pak. Ada yang bantu lagi segera kasus sembuh. hukum, Pak. Iya. Iya. Jumlahnya banyak sekali, Pak. Sama-sama Jadi doakan duit seumur supaya hidup ini Tuhan- masuk semua, Pak. Juga kita Iya, Pak. semua. ini. Silakan Pak Ayo Bernard. kita dukung dalam doa. Bapa di sorga, tolong Pak Hendra, kami Ya, berseru Tuhan. bersama-sama. Tolong Pak Yes, yes. Hendra, Tuhan. Kami tidak tahu Yes. apa yang harus kami naikkan sebagai apa yang kami tidak bisa memerincinya. Tetapi kami tahu di Ya. dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Biarlah Pak Hendra ada satu penyerahan kepadamu, dia mencari wajahmu, dan kami percaya Yes, Lord. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, dan dia boleh mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Jauhkan daripada Amin. segala macam kebencian, sakit hati, Yes. kami cabut dalam nama Tuhan Yesus, dan semua lawan-lawannya Amin. ini Tuhan, kami berkati Ya. dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya Dalam nama Tuhan Yesus. bagimu segala sesuatunya mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka jalan keluar, ada breakthrough di dalam nama Yesus. Amin. Itu tadi kami di grup kami belum selesai, ada satu permintaan doa khususnya untuk Pak Adam Teja, besok akan MRI, mungkin kita bisa dukung doa sama-sama. Pak Bernard, saya akan closing statement, doakan juga untuk Pak Adam Teja, Pak. Bapak di sorga, tolong Pak Adam Teja Tuhan yang besok akan MRI. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang memiliki hidup kami dan juga hidup dari Pak Adam Teja. Dan kami percaya Tuhan, kami serahkan hidupnya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Engkau pakai semua peralatan, Engkau pakai tenaga medis, dokter dan lain sebagainya, dan kami percaya bersama dengan Tuhan, Pak Adam mendapatkan kekuatan yang baru. Dia sehat, sembuh, pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pertentangan itu kalau dikelola dengan baik, itu sangat positif. Jadi jangan dianggap sebagai suatu pertengkaran. Kalau pertentangan terus jadi bertengkar lah, itu jadinya negatif, saudara. Tapi kalau itu dianggap sebagai beda pendapat, dan masing-masing tahu tadi ada yang menyebutkan dalam Amsal 27, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang yang lain, itu artinya kita siap dalam pertentangan itu membuat masing-masing akan bertumbuh di dalam karakter Kristus. Apalagi di full gospel ini tadi sudah oleh Pak Tan dikatakan, kita punya moto, His banner over us is love. Panjinya atas kita adalah kasih. Tujuan utamanya menjangkau jiwa. Pertentangan-pertentangan, beda pendapat harus diselesaikan dengan positif untuk supaya penjangkauan jiwa itu boleh makin berhasil dan kita bisa mengampuni orang lain karena His banner over us is love. Is love. Ayo kita katakan 3 kali. His banner over us is love. 1, 2, 3. His banner over us is love. His banner over us is love. His banner over us is love. Haleluya. Berkat untuk organisasi, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Pak Tan Sri untuk sharing firman yang luar biasa, yang membuka mata hati kita bahwa pertentangan, bukan pertentangan, tadi sudah lebih cenderung dikatakan perbedaan pendapat itu akan membawa kita kepada satu dimensi yang baru, yaitu lebih lagi kita mengenal rencana Tuhan, mungkin melalui orang-orang sekitar kita, besi menajamkan besi. Haleluya. Terima kasih Pak David.
dengan kesaksian Pak David Pasaribu, dengan kesaksiannya tetap setia, luar biasa. Tuhan sudah berapa kali menyelamatkan, dan saya percaya Tuhan akan terus pakai Pak David. Pak William ini tadi sudah keluar ya, Pak William yang kesaksian tadi ya, mau rapat regional katanya ya. Tapi terima kasih juga. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga dukungan dari chapter-chapter lain, mungkin kalau ada khususnya dari Sunter yang luar biasa. Terima kasih semua. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Engkau sudah memberikan sesuatu pemandangan yang baru, bahwa di dalam setiap pertentangan, di dalam setiap perbedaan pendapat, Engkau ada di tengah-tengah, dan itu untuk mendidik kami agar kami boleh saling menguatkan dan makin bertumbuh satu dengan yang lain, karena semuanya itu membawa kebaikan bagi kami sendiri, bahkan bagi lingkungan kami. Haleluya, puji Tuhan. Kalau malam ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, boleh mendengar kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami hendak kembali beristirahat, dan kami juga akan berkumpul kembali dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Adam. Setia sampai malam.